Kisah Nabi Musa melawan 10.000 penyihir Fir'aun. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam hidup pada masa kerajaan Fir'aun. Fir'aun memperlakukan rakyatnya dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikannya banyak kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Suatu ketika, Fir'aun mendapatkan mimpi bahwa kerajaannya akan hangus terbakar. Menurut ahli tafsir mimpinya, mimpi itu berarti akan ada seorang keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Kabar tersebut membuat Fir'aun khawatir. Ia lalu melakukan berbagai cara agar mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Salah satunya, ia melakukan tindakan yang sangat kejam, yaitu dengan membunuh setiap anak laki-laki keturunan Bani Israel yang baru lahir di kala itu. Saat itu, Nabi Musa baru saja dilahirkan oleh ibunya yang bernama Yukabat. Tentunya sang ibu sangat khawatir jika anaknya akan dibunuh juga oleh Fir'aun. Demi menyelamatkan anaknya, dengan terpaksa ibunya menghanyutkan anaknya yang masih bayi ke Sungai Nil. Dengan harapan akan ada orang yang menemukan dan menyelamatkannya. Atas izin Allah, Musa kecil justru ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Asiyah yang belum mempunyai anak saat itu ingin sekali mengasuh dan memelihara Musa karena ia sangat tertarik dan suka melihat Musa kecil. Asiyah pun memohon kepada Fir'aun agar ia boleh mengasuh Musa kecil dan meyakinkannya bahwa bayi kecil ini tidak mungkin membahayakan kekuasaannya. Fir'aun pun akhirnya mengizinkan istrinya untuk mengasuh dan membesarkan Musa kecil. Sejak saat itulah Musa kecil diangkat sebagai anak oleh Asiyah dan Fir'aun. Nabi Musa pun tumbuh menjadi remaja yang suka menolong dan berakhlak baik. Sangat bertolak belakang dengan ayah angkatnya Fir'aun yang kejam. Suatu ketika, ada perkelahian antara kaum Kipti dengan kaum Bani Israel, di mana saat itu Nabi Musa berusaha melerainya. Namun karena keadaan memanas dan di luar kendali, Nabi Musa tidak sengaja memukul salah seorang bangsa Kipti hingga tewas. Dengan rasa bersalah, Nabi Musa akhirnya pergi meninggalkan Mesir. Sebab jika masih di situ, ia pun akan ditangkap dan dihukum oleh tentara Fir'aun. Ia terus berjalan hingga sampai ke tempat bernama Madian di daerah Palestina. Di dalam perjalanannya, Nabi Musa menolong 2 orang gadis dan mengambilkan air untuk makan ternaknya. Ternyata 2 gadis tersebut adalah anak dari Nabi Syuaib alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Syuaib kemudian menikahkan putrinya yang bernama Sofura dengan Nabi Musa. Sebagai mas kawinnya, Nabi Musa kemudian bekerja di peternakan Nabi Syuaib selama 8 tahun. Setelah itu, dalam perjalanan selanjutnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapatkan status kenabiannya juga, tepatnya saat di Bukit Sinai. Untuk mendukung perjuangan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Nabi Harun, sepupu Nabi Musa, sebagai seorang nabi. Mereka pun kembali ke hadapan Fir'aun dengan niat untuk mengajaknya bertaubat dan menyembah Allah. Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan kala itu menentang keras ajakan itu. Bahkan Fir'aun menuntut dan menantang bukti kepada Nabi Musa akan kebesaran Tuhannya. Dengan petunjuk dari Allah lewat malaikat Jibril, Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah kepada dirinya. Ia meletakkan tongkatnya dan seketika tongkatnya berubah menjadi ular. Dan kemudian ular itu mendekat ke arah Fir'aun. Dengan rasa terkejut, Fir'aun melompat dari singgasananya dan menyuruh Nabi Musa untuk memanggil ular itu kembali. Nabi Musa mengambil ular itu dan dengan cepat ular tersebut berubah kembali menjadi tongkat. Merasa belum percaya, lalu Fir'aun kembali meminta bukti lainnya kepada Nabi Musa.
Adakah bukti lain yang dapat kamu tunjukkan kepadaku? Tantang Fir'aun. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Bersinarlah tangan Musa yang menyilaukan mata Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya. Namun karena sifat sombongnya, Fir'aun tetap tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ia menuduh Nabi Musa telah melakukan perbuatan sihir. Fir'aun juga takut jika pengikutnya akan mempercayai Nabi Musa dan mengikuti ajarannya. Ia lalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Musa. Lalu ia memanggil ahli sihir dari seluruh negerinya dengan harapan bisa mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Dikisahkan jumlah penyihirnya saat itu adalah 10.000 orang. Sebagai imbalan, ahli sihir yang dapat mengalahkan Nabi Musa akan mendapatkan hadiah dan jumlah uang yang besar dari Fir'aun, dan ia akan menuruti semua permintaannya. Nabi Musa pun ditantang Fir'aun untuk datang dan mengalahkan para ahli sihir itu. Jika bisa mengalahkannya, baru ia akan percaya pada Nabi Musa. Mendengar tantangan tersebut, Nabi Musa menerimanya tanpa sedikit pun keraguan, karena ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantunya. Nabi Musa pun menentukan hari pertandingan justru pada hari zina. Tahukah kamu hari zina itu apa? Yaitu hari di mana Fir'aun keluar dengan singgasana mewahnya dan para pengikutnya menyembahnya bagai Tuhan, dan ia akan berikan harta dan keinginan para pengikutnya. Singkat cerita, hari pertandingan pun datang. Penduduk negeri dari berbagai daerah datang berbondong-bondong ke arena pertandingan untuk menyaksikannya. Fir'aun pun telah duduk di singgasana emasnya yang mewah, dan ia merasa sangat yakin kalau kali ini Nabi Musa akan kalah melawan 10.000 tukang sihirnya. Nabi Musa pun membiarkan para lawannya untuk memulai menunjukkan ilmunya terlebih dahulu. Para penyihir Fir'aun kemudian mengeluarkan tali, dan mereka mengubah tali itu menjadi ular dengan jumlah yang sangat banyak. Para rakyat Fir'aun yang menyaksikan pun bersorak melihat hal itu. Hai Musa, orang yang mengaku suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihirku telah menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya. Ejek Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang sempat takut dan ragu sejenak melihat itu, kemudian diberi wahyu lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Hai Musa, janganlah kau takut. Kau pasti akan menang melawan mereka." Malaikat Jibril lalu menyuruh Nabi Musa untuk melempar tongkatnya ke lapangan, di tempat di mana ular-ular itu berada. Lalu malaikat Jibril memberitahu bahwa ular-ular itu hanyalah sihir yang terjadi karena bantuan setan, dan sihir-sihir itu tidak akan mampu menang melawan ayat-ayat Allah. Kemudian Nabi Musa pun melempar tongkatnya. Seketika, tongkat itu pun berubah menjadi ular yang besar. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut mundur karena ketakutan. Ular itu bergerak melahap ular-ular kecil buatan para ahli sihir hingga tak tersisa. Akhirnya puluhan ribu ular kecil itu pun habis dimakan ular besar dari tongkat Nabi Musa. Para ahli sihir merasa ketakutan karena mereka tahu semua ular buatan mereka hanyalah ilusi sihir dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ular itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Setelah mukjizat yang terjadi di depan mata kepala mereka sendiri, seketika itu juga para tukang sihir bersujud di hadapan Nabi Musa dan Harun. Mereka semua menyatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua mengatakan bahwa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah mukjizat atas izin dari Tuhan, bukan sebuah sihir seperti yang mereka tunjukkan. Mendengar pernyataan tersebut, bukannya ikut beriman, Fir'aun justru semakin marah.
Wajahnya berubah merah padam karena merasa malu di hadapan rakyatnya. Ia pun lalu mengancam para ahli sihir itu dengan memotong kaki dan tangannya jika mereka memilih beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Namun mereka tidak acuh kepada Firaun. Mereka tetap bersujud dan beriman kepada Allah. Begitulah kisah singkat ketika Nabi Musa dan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil mengalahkan sihir para tukang sihir Firaun. Sampai jumpa lagi dalam kisah lain dari Wahana Cerita ya.